Ya, sudah. Oke, Pak Kurtubi, apakah menaikkan tarif listrik ini jadi satu-satunya strategi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah? Kalau tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Satya beberapa alasannya. Ya, saya juga dengar tadi penjelasan Pak Menteri di DPR Konstitusi ya. Beliau mengutarakan tadi kalau tidak salah karena harga minyak dunia. Ya, betul, salah satunya. Karena salah satu komponen dari energi mix di listrik ini adalah BBM, diesel, pembangkit listrik tenaga diesel. Itu harganya mahal sekarang diesel itu. Ya, tetapi energi mix kita ini sekitar 70%, 60-70% dari PLTU batu bara. Ya, maaf, PLTU batu bara yang harganya untuk konsumsi dalam negeri mengikuti harga DMO, bukan harga batu bara dunia. Ya, sehingga faktanya menunjukkan biaya pokok produksi listrik dari PLTU batu bara sangat rendah. Jauh lebih rendah dari pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Dari tenaga surya, tenaga angin. Ya, itu sebabnya pengembangan tenaga energi terbarukan yang bersih. Tenaga energi surya, energi angin, mikrohidro. Di Pulau Jawa itu sulit berkembang. Karena di Pulau Jawa itu 70% listrik dari batu bara yang harga biaya pokoknya murah. Batu bara itu. Sehingga pembangkit listrik energi terbarukan di Pulau Jawa tidak bisa dikembangkan. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang naik biaya bahan baku listrik PLN ini adalah harga minyak, harga diesel. Tapi sebagian besar dari pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di seluruh Indonesia sudah diganti, sudah dikonversi. Sebagian memakai batu bara, sebagian pakai listrik terbarukan. Jadi kalau menurut Anda alasan ini tidak tepat ya, Pak Kurtubi? Tidak tepat, kurang tepat, ya. Nah, kalau lebih-lebih jangka pendek ya, harga minyak mudah-mudahan ya bisa turun kalau perang Rusia sama Ukraina ini mulai melemah. Jadi saya melihat belum ada urgensi. Saya ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, kalau memang kenaikan harga listrik ini tak bisa lagi dihindarkan, apa yang kemudian harus jadi perhatian pemerintah sebelum mengambil keputusan, harga listriknya akan naik? Ya, pemerintah sebaiknya menjelaskan secara detail ya, bagaimana himbauan Presiden, apa alasannya, argumentasi yang logik. Satu, kedua, saya masih berpendapat bahwa ekonomi masyarakat ini masih belum pulih, masih menderita. Ya, lalu harga barang-barang sudah naik, inflasi sudah begitu tinggi. Kalau harga listrik dinaikkan, inflasinya tampak kencang lagi. Saran saya, sebagaimana di BBM, sebaiknya ya kalau memang ada subsidi listrik, ya dalam jangka pendek sampai 17 triliun bisa dihemat dengan rencana kenaikan misalnya. Saya menyarankan agar itu ditombokin dengan kebijakan yang saya juga waktu membicarakan harga BBM naik, perusahaan batubara ditambah beban pajak dan PNBP-nya yang harus di-store ke negara. Sedemikian rupa sehingga jumlah pajak dan PNBP yang di-store oleh perusahaan batubara ini harus lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Ini pasal 33 UUD 45 sebagaimana praktik di migas. Sederhana saja kok. Jadi ini harga batubara dunia tinggi, DMO katanya $90 per ton. Ya, tapi di pasar dunia tinggi banget, produksinya kita tinggi. 3/4 produksi itu diekspor batubara itu. 3/4-nya kurang lebih. Ya, jadi penerimaan negara dari batubara ini harus dinaikkan dengan menambah pajak dan royalti seperti di migas. 65 pemerintah, 35% perusahaan migas. Ini konstitusional, menolong rakyat agar tidak terbebani lagi dengan tambahan kenaikan harga listrik. Jadi artinya menurut Anda tetap tidak ada alasan untuk naikkan harga listrik karena sebetulnya masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah. Dan minyak dipakai di listrik nggak banyak, yang terbanyak itu adalah batu bara. Baik.